Ya, assalamualaikum kakak-kakak sadayana. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya kita masih bisa bertemu lagi di kegiatan tetap maya diseminasi PKG PJOK 2024 dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun, dan semoga kegiatan ini berjalan lancar. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan ini, saya minta salah satu dari kakak-kakak untuk memimpin doa dulu. Angga badeku usaha, silakan mau sama siapa? Kak Asep, Manawi tiasa mimpin doa heula. Iya, mangalaku ya pangresa eta Rudi. Oh, ku Karudi, mangga Karudi cenah, nyanggakeun ka Karudi. Izin kakak-kakak semuanya, sebelum melanjutkan kegiatan kita, alangkah baiknya diawali dengan doa terlebih dahulu. Untuk doanya, marilah kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Doa mulai. Alhamdulillah. Bismillah. Ya. Ya. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rudi telah memimpin doa untuk kegiatan Tetap Maya kali ini. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, semoga kegiatan hari ini mendatangkan keberkahan untuk kita, dan apa yang kita harapkan di hari ini bisa tercapai mungkin ya. Dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk mungkin semua nanti peserta didik kita. Di modul kita kali yang sekarang ini tidak terasa mungkin ya, sudah di minggu ke berapa ini ya, keempat ya kalau tidak salah. Kita sudah masuk ke modul 1.3, yaitu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Jadi di modul ini kita sudah masuk ke proses pembelajaran ya. Seperti biasa, sebelum memasuki sesi penguatan pemahaman materi, kesepakatan kita bersama yang menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat apabila ada yang mau ditanyakan, lalu klik raise hand secara langsung apabila ada yang ditanyakan juga boleh. Lalu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini kesepakatan kita bersama Tatap Maya kali ini. Nah, kakak-kakak sekalian, tujuan sesi kita kali ini yaitu yang ada 3. Yang pertama, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Lalu memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya.
Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, kakak-kakak sekalian, pada tetap maya kali ini ada pertanyaan pemantik, di mana pertanyaannya bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu dan apa yang menandakannya. Tidak perlu dijawab sekarang karena pertanyaan pemantik ini nanti di akhir kakak-kakak akan menuangkannya dalam Jamboard seperti biasa. Mari kita renungkan bersama kakak-kakak sebelum menjawab pertanyaan yang tadi. Jadi mari kita bayangkan sejenak. Ini adalah beberapa hal mungkin yang terjadi di kelas-kelas kita dalam proses kegiatan belajar mengajar. Di sini terdapat dua. Yang pertama yang harus kita renungkan, apakah saat ini dalam proses mengajar mungkin ya kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran. Lalu yang harus kita renungkan yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando dari guru. Nah, dua hal ini mari kita renungkan bersama-sama. Apakah ini situasi yang terjadi pada setiap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan saat ini, termasuk mungkin ke belakangnya, apakah ini masih terjadi ataukah mungkin kakak-kakak sekalian sudah menerapkan apa yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya kakak-kakak sebelum membaca modul atau sebelumnya apakah sudah mengenal istilah dengan pembelajaran berdiferensiasi ini? Atau baru di dalam modul diseminasi ini kakak-kakak mengenal pembelajaran berdiferensiasi? Baru Pak, baru di modul ini. Baru di modul ini ya. Sudah sejauh mana yang dibacanya? Belum membacanya, Kak. Belum ya. Tapi Tentang dua situasi ini, tetapi dua situasi ini apakah masih sering terjadi ketika kita mengajar? Iya, Kak. Sering. Ya Kak, sering. Nah, kakak-kakak sekalian, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan melihat menyaksikan video dari pakar pendidikan terkait dengan pandangan pembelajaran berdiferensiasi ini. And we know from that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard
You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today, what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Kakak-kakak sekalian, tapi di bawah ada teksnya ya. Nah, kira-kira dari teks tersebut apa yang bisa kakak-kakak simpulkan? Boleh satu atau dua orang mungkin mewakili dari teks yang tadi, atau mau diputarkan lagi? Putar lagi Pak sekali. Putar lagi ya? Tadi Boleh putar lagi. Diputar lagi Pak. Ya. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today, what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Nah, gimana kakak-kakak? Ada yang bisa menyimpulkan, mewakili dari teks apa yang disampaikan tadi menurut pakar itu? Tidak ada benar atau salah, ini menurut pemahaman kakak-kakak saja ini. Kayaknya ke pengalaman di lapangan masing-masing ya. Jadi menurut saya mah itu Kak sulit kalau ya dengan jelas atau dengan pelaksanaannya. Jadi tapi pemanfaatnya itu sangat baik gitu. Tapi akan terasa sulit gitu menurut pandangan saya dari video tersebut. Ya, Kak Asep, terima kasih pemahamannya. Ada lagi barangkali di antara kakak-kakak yang mau menyimpulkan dari video tersebut? Nah, mangga Kak Ivan. Mungkin ya mohon izin Kak menyampaikan mungkin pendapat, mungkin ini ya pendapat setelah melihat video tadi, mungkin intinya bahwa dalam pembelajaran Penjasi itu tidak disamaratakan, artinya mungkin tergantung pada minat dan kemampuan atau mungkin karakter anak tersebut dikelompokkan, mungkin ada pengelompokan anak
peserta didik dalam mengikuti materi pembelajaran yang disampaikan. Mungkin misalkan bisa berangkat dari hal-hal yang sederhana atau kegiatan gerakan yang sederhana. Ketika mungkin satu anak mah dengan mudah mengikutinya, tapi mungkin untuk anak yang lain mah agak sulit mengikutinya, atau anak yang lain mah bahkan sulit pisan untuk mengikutinya gitu. Jadi mungkin dalam hal ini difokuskan atau kepada kemampuan atau karakter anak, mungkin itu aja Kak. Iya, terima kasih Kak Ipan atas pemahamannya dari video tersebut ya. Nah, kalau kita hubungkan kita balik lagi slide ya. Nah, kalau kita hubungkan kepada dua situasi ini, itu dengan video yang tadi, jadi di mana paradigma pembelajaran PJOK yang sekarang ini yaitu berpihak kepada peserta didik, berpihak kepada peserta didik. Di mana kalau kita hubungkan antara dua situasi yang mungkin saat ini masih terjadi di lapangan, terkait dari dua situasi ini, di mana yang satu tenaga pengajar itu apakah di situasi lebih banyak menggunakan fluid atau perintah. Lalu di suatu gambaran lagi yang kedua itu di mana proses pembelajaran itu terpusat hanya kepada guru. Nah, kalau kita hubungkan kepada video tadi menurut para pakar, di mana paradigma yang sekarang itu pembelajaran PJOK itu ialah Student Center Learning atau SCL, di mana dalam proses pembelajaran itu siswa dilibatkan untuk memilih kegiatannya gitu. Jadi tidak hanya berdasarkan instruksi dari guru saja gitu. Jadi siswa sendiri terlibat aktif, di mana siswa diberikan beberapa pilihan kegiatan yang akan dia lakukan. Jadi tidak hanya kita menyuruh A, berarti siswa semuanya melakukan A gitu kan. Akan tetapi dalam suatu proses pembelajaran itu siswa disuguhkan dengan beberapa macam pilihan gerakan gitu kan. Jadi tidak hanya pada satu gerakan saja itu. Nah, itu kalau kita hubungkan dengan situasi yang sekarang mungkin masih ada banyak terjadi di sekitar kita terkait dengan pembelajaran. Nah, kakak-kakak sekalian, hari ini mungkin akan sedikit berkeringat mungkin ya, di mana di aktivitas pertama ini kita akan melakukan role model. Jadi role play atau role model juga, di mana mungkin taruhlah saya di sini berperan sebagai guru dari kakak-kakak, lalu kakak-kakak sebagai peserta didiknya. Mohon maaf nih kakak-kakak ya, hari ini kita akan mungkin sedikit berkeringat mungkin ya. Kita akan sedikit mensimulasikan dari kegiatan SCL ini ya, Student Center Learning, di mana yang tadi saya jelaskan ada berbagai macam pilihan kepada siswa yang nanti akan dilakukan. Nah, ini kita akan melakukan role model. Nah, ini tujuan dari pembelajaran role model kita kali ini. Yang pertama, capaian pembelajaran peserta didik dapat memahami gerak fundamental. Lalu tujuan pembelajarannya, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, penilaiannya, assessment-nya, yaitu melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan, lalu melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi.
aktivitas pembelajarannya itu yaitu latihan gerak koordinasi. Nah, sekarang kakak-kakak silakan memilih pasangannya, mungkinnya berpasang-pasangan dengan rekannya, silakan mau memilih siapa atau kita isi di spreadsheet dulu aja. Isi di spreadsheet. Sebentar ya, saya tampilkan dulu. Ini spreadsheet-nya. Lalu nah, kakak-kakak boleh dibuka di spreadsheet itu. Silakan kakak-kakak pilih mau gerakan yang mana. Cantumkan di situ gerakannya, gerakan yang mana. Gerakannya aja dulu, dipilih dulu aja. Nah, ini gerakannya ada 5. Nah, di spreadsheet-nya silakan kakak-kakak pilih mau gerakan dulu yang mana sebelum nanti dipasang-pasangkan mungkin. Siap loncat, Kakak. Sudah semua sudah memilih? Ah, Kak. Belum bisa milihnya. Sudah. Jaringannya lemot. Aduh. Kak Erpan, Kak Ayep belum nih. Kak Sarmin, Kak Eza, Kak Sahriman. Sudah semua ya? Nah, kakak-kakak sudah memilih semua. Nah, instruksinya sekarang, kakak-kakak menghitung denyutnya di awal, menghitungnya, mungkin kakak-kakak sudah tahu cara menghitungnya? Belum. Biar seragam disamain aja, Pak. Kak. Oke. Kita pakai ini ya. Bentar. Kita menghitungnya 6 detik. Nanti dikalikan 10.
lalu nanti ditulis di spreadsheet-nya ini. Ya. Kita akan menghitung dulu denyut nadi sebelum melakukan gerakan. Ya, boleh. Sudah ketemu, sudah ada. 6 detik ya kakak-kakak. Dimulai ya. 1, 2, 3. Stop. Nah, silahkan kakak-kakak tuliskan denyut nadi awalnya di spreadsheet-nya. Dikali 10. Ya, 6 detik. Tadi dapatnya berapa dikalikan 10. Sepuluh. Melakukannya berapa detik, Kak? Ini nanti untuk melakukannya itu kita akan melakukan selama 15 detik. Nah, Sama akhirnya dikali 10, Kak. oh iya, kalau yang denyut nadi dari 6 detik dapatnya berapa, kalikan 10, lalu masukkan ke dalam spreadsheet-nya. Kak Agus, denyut nadi akhirnya dikosongkan, di denyut nadi awal aja. Iya, Pak. Nah, sudah ya. Nah, sekarang mohon izin untuk membuka kameranya. Pasangannya Kak Budi sama Kak Ivan, lalu Kak Neng sama Kak Agus, lalu Kak Ajah dengan Kak Sri Arini, Kak Kosasih dengan Kak Sarmin, Kak Asep Hermawan dengan Kak Bentar, Kak Rudi dengan Kak Rusman. Nah, itu untuk pasangannya ya. Nah, sekarang kita saksikan dulu videonya sebentar ya. Ini baru contoh ininya.
Sudah ada di layarnya kakak-kakak? Ada Kak. Nah, ini tadi video dari gerakan yang kakak-kakak pilih ya. Nah, ini gerakan yang pertama, gerakan yang kedua, gerakan yang ketiga itu lari di tempat, lalu gerakan yang keempat seperti itu, gerakan yang kelima loncat-loncat ya. Nah, sekarang dengan pasangannya nanti silahkan mau siapa dulu. Yang satu menghitung dan yang satu melakukan. Boleh silakan. Mau siapa dulu? Waktunya 15 detik. Gerakan yang dilakukannya itu. Gerakan yang dilakukan sesuai gerakan yang dipilih di spreadsheet-nya. Paham ya kakak-kakak? Iya, paham Pak. Nah, silakan. Muneng kita duluan. Siapa dulu dengan rekannya tadi yang sudah dipasang. Muneng yang menghitung ya. Kayak mana keluar bagus ah. Kak Bentar duluan ya. Muneng kita duluan, Muneng. Oke, hilap deui kumaha biasa gerakan teh. Saya yang melakukan ya, Muneng, siap hitung ya. Kayla, Bapak kan di waktu, Kayla waktuna. Ya. Nanti di waktu dulu nanti. Ini Kita semangat. Terlalu Semangat cenah kan. Nah, ini kasar contoh gerakannya. Yang gerak langsung. Nah. Sudah jelas ya Kak Sarmin? Kakak-kakak itu Wios tidak sering ya? Yos, bebas dulu. Kak, maaf untuk yang lari hitungannya gimana? Pokoknya 15 detik aja lah. Nggak apa-apa, nggak sesuai dengan itu dengan jumlahnya juga, yang penting dilakukannya sesuai waktu aja 15 detik. Yang rekannya memperhatikan terkait dengan gerakannya. Pakai handphone Wios pengennya. Ya, jadi yang rekannya tidak menghitung tapi perhatikan saja gerakannya. Nah, yang melakukan itu nanti selama 15 detik, nanti dimulai setelah aba-aba dari saya. Ya kakak-kakak ya, saya putarkan dulu ininya. Pak Agus siap. Waktunya. Sarmin siap bergerakan Pak Sarmin. Kak Ipan, ayo nya Kak Ipan, orang etang. Apa bodi heula, ngerah langsung. Ya, siapa dulu ya, Bu? Pak Agus dulu. Ya. 15 detik ya kakak-kakak. Jangan lupa nanti setelah melakukan untuk kakak-kakak yang melakukannya untuk langsung menghitung denyut tadinya ya. Jadi setelah melakukan 15 detik, nah, langsung dipegang nadinya, nanti saya pakai aba-aba lagi untuk menghitungnya. Siap Kak, siap. Ya, siap ya. Siapa dulu ini, Kak? Satu kelompok ini teh apa Ya, bareng Langsung Pak Agus, udah aku pin. sama rekannya yang tadi sesuai dipasang-pasangkan. Nah, yang satu melakukan, yang satu perhatikan. Arika aja ke mana atuh jempling wae. Kak Sarmin keluar Kak Sarmin. Kak Bentar mana Kak Bentar? Pak Rudi. Siap ya. Harusnya kade pingsan. Waktu, pot, kumaha sok siap. Siap. Mana Kak Bentar? Harus Boleh mandu dimulai. dulu. Ya, Satu, bukan sila. Pak Sarmin, 3. Iya upami nu teu aya pasangan anak kumaha? Sendiri saja. Sendiri Bu. Abi Bu. Harus
Rusman paling mana ya Pak Sama Rusman? aja Pak sama Sasi. Ati atuh. Stop. Sudah Pak Gus. Sudah. Bentar. Ya. Hitung. Pak Gus. Makasih. Siap. Pak Rusman. Silahkan cari denyut nadinya. Pak Sarmin. Ah, Tolong dihitung. siap. Sudah ada. Tarang coba. Sudah ada kakak-kakak denyut nadinya. Sudah, ketemu. Nah, oke. Kita hitung ya denyut nadi setelah melakukan. 3, 2, 1, go. Stop. Baraha Pak Gus. Nah, boleh kakak-kakak tulis di spreadsheet-nya kembali. Tulis. 10 lagi kakak. Gus. Tulis Pak Gus di spreadsheet. Silakan Nah, tulis di organisasi. spreadsheet-nya. Dikali 10 lagi nggak kak? Denyut dari akhir. Denyut nadi akhirnya setelah melakukan, silakan dimasukkan di spreadsheet-nya di kolom denyut nadi akhir. Dikali 10. Ya, dikali 10. 6 detik, berapa yang didapat, kalikan 10. Oh, siap. Rika aja ke mana atunya? Keluar dari pajak sih karena masihnya kak. Kak kabur. Kak Ipan keluar tak. Rada awan hari ini sinyalnya. Balik connect tadi kan laptop kan begitu tadi ke. Sudah? Kaipan kabur. Sudah semua? Nah, sekarang giliran yang Udah. tadi memperhatikan rekannya. Nah, sekarang melakukan. Yang tadi melakukan, silahkan memperhatikan gerakan rekannya. Ah, Bima bari nyalira we ah. Siap, diperhatikan ku Abdi Wek, diwakilan. Yes, Pak. Pak Sasi, kemana Pak Sasi? Siap. Oh, Ya kan dua bener dua lupa lagi Pak. Sarmin. Bagus, siap bagus. loncat ya, bagus. Gerakan dua. Sudah siap ya? Yang tadi sekarang melakukan. Yang melakukan tadi sekarang memperhatikan Sarmin gerakan. gerakan mana dua ada Sarmin? Siap ya? 3, 2, 1, go. Go. Boleh kakak-kakak yang lagi denyut nadinya, kita cari denyut nadi akhirnya. Boleh. Sudah ada? Sudah. Sudah. Oke, kita hitung lagi. 3, 2, 1, go. Stop. Silakan dikalikan 10 lalu dituliskan di spreadsheet-nya. Ya nah hilang ini.
Hasilnya tos dikali, Pak. Hasil yang tadi 6 detik dikalikan 10. Oke, Ya. 110. Tugas. Sudah? Kak Irfan. Di awal dan akhirnya. Sudah? Selanjutnya, sesuai dengan instruksi, silakan tadi teman yang berpasangannya di spreadsheet silakan untuk menuliskan umpan balik terhadap temannya, terhadap rekannya yang tadi melakukan. Begitupun sebaliknya, silakan tuliskan refleksinya, umpan baliknya di spreadsheet. Jadi gerakan yang dilakukannya tadi apakah sudah benar atau belum? Terus posisi tangan bagaimana dan lain-lain sebagainya, silahkan. Komentarnya Kak di kolom yang temannya melakukan atau di kolom sendiri? Di kolom temannya, Kak Budi. Kalau Kak Budi tadi sama Kak siapa gitu? Oke, siap Kak. Sama Kak Ivan ya? Ivan, lakukan dulu Kak Ivan. Bagus. Oh, Saya heula kan Bu, komentarnya ya. nggak ada. Gimana? Perbukna error heula Pak Budi keur ganti heula perangkat ya hese dina HP mah Pak Bud sakedap. Ya. Udah biar geus lari, hidang lari Pak Budi udah. Lari ke toilet tanpa Ipan. Kasarmin saya kira lakukan gerakan Kasarmin. Udah dengan laptop Pak Budi. Silakan diisi umpan balik gerakan dari pasangannya, boleh diisikan. Ini tuh ayah Kalau saya kumaha? pasangannya nggak ada, gimana Pak? Kak? Isi sendiri. Boleh lah. Mengisi sendiri aja nggak apa-apa. Jadi ya yang kita lakukan ini simulasi ya, jadi nggak apa-apa, silakan isi dulu, isi sendiri aja nggak apa-apa.
Ya, sambil berjalan kakak-kakak ya, silakan lanjutkan selesai menulis di spreadsheet-nya. Sambil berjalan, mari kita berikan umpan balik mungkin ya terkait dengan kegiatan yang tadi kita lakukan. Kira-kira menurut kakak-kakak bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Silakan kakak-kakak. Barangkali yang mau berpendapat langsung atau menyampaikan di fitur chat. Jadi, bagaimana cara kita melihat latihan yang sudah dilakukan itu apakah benar atau tidak? Silakan, bisa dituangkan langsung atau di chat. Sesuai jawaban yang di spreadsheet-nya kah gitu, bukan? Tidak. Jadi dari gerakan, silakan mau diungkapkan langsung atau mau ditulis di fitur chat. Dari pertanyaan ini, mari kita berikan umpan balik. Jadi bagaimana cara kita melihat latihan yang dilakukan itu sudah benar gitu, atau belum dari tadi yang sudah kita lakukan. Iya Kak, Boleh di gerakan yang saya lakukan. Silakan Kak Rudi. Ya kalau tadi saya melakukan gerakan sesuai dengan instruksi pilihan gambar, saya rasa sudah mendekati gerakan yang dilakukan dengan gambar tadi, tapi memang tidak sepersis yang dilakukan gerakan di gambar di video itu. Tapi saya cukup mendekati lah Kak. Ya, lalu ini pertanyaan selanjutnya. Nah, dari apa yang sudah tadi kakak-kakak lakukan, apa efek yang kakak-kakak rasakan? Berkeringat Kak, Lalu berkeringat. efek tersebut mengindikasi apa gitu? Berkeringat efeknya yang saya rasakan Kak. Denyut efeknya nadi berkeringat. bertambah setelah aktivitas. Denyut Ya, nadi denyut bertambah. nadi detakannya bertambah semakin cepat. Betul Kak Ivan, betul. Suhu tubuh juga naik. Lalu dari keringat dan bertambahnya mungkin denyut nadi setelah kita melakukan, nah indikasinya itu apa? Apa ya? Apakah berhubungan dengan kebugaran jasmani kita? Ya jarang itu Kak. Jarang melakukan kegiatan itu Kak. Tidak terbiasa mungkin. Tidak terbiasa, jadi ada efek kelelahan sedikit. Nah, karena banyak menyuruh ya. Nah, ini tadi pertanyaan yang keempatnya. Nah, yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan itu kira-kira apa? Gerakan yang dilakukan. Aktivitas gerakan yang dilakukan. Aktivitas atau gerakan yang dilakukan. Silakan Kak Budi. Suatu aktivitas gerakan yang biasanya dilakukan sederhana dan dilakukan dengan high impact sehingga ada perubahan gerakan yang lebih tinggi gitu Pak intensitasnya Kak. Jadi mempengaruhi terhadap denyut. Iya. Mungkin itu pendapat saya Kak. Ada gerakan high impact. Iya, Kak Rudi. Jadi kalau yang bisa saya tangkap itu di mana denyut yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sekalian itu atau nanti itu ialah terletak dari intensitas atau banyaknya gerakan yang dilakukan, tinggi atau rendahnya latihan tersebut. Nah, mungkin begitu ya Kak Budi ya? Betul Kak, gitu Kak. Nah, kakak-kakak itu mungkin nah, terima kasih kakak-kakak.
sudah melakukan role play atau simulasi, mungkin ya, simulasi tadi. Nah, ini ada pertanyaan. Nanti silahkan kakak-kakak menuliskan jawabannya seperti biasa di link Jamboard. Sebelumnya, mohon izin sebentar untuk sharing Jamboardnya ya. Ya, silakan kakak-kakak, itu di chat sudah saya kirim link Jamboardnya. Boleh kakak-kakak buka, lalu kakak-kakak mengisi di link Jamboardnya terkait dengan pertanyaan pemantik ini. Lagi muter-muter dulu link Jamboardnya, Kak. Sinyal, aduh, sinyal M3 lagi, aduh, lagi kacau. Untuk menulisnya, kakak-kakak bisa menarik dari sticky note yang ada gambar kertas ininya, atau di ini yang ada huruf T, teks langsung. Bisa di sticky note atau di teks. Maaf Kak, kalau sticky note terbatas ya itu bootnya ya, kapasitas ketikannya terbatas ya, enggak Kak? Ya, di sticky note kapasitas hurufnya terbatas, kalau di teks tidak. Jangan lupa dikasih nama kakak-kakak di sticky note atau di teksnya.
Lupa pertanyaan nanti naon gitu ya. Sebentar Kak, saya tuliskan ya. Ya silakan kakak-kakak, itu pertanyaannya di atas sudah ada. Yang di sheet 1 itu pertanyaan 1, lalu untuk pertanyaan keduanya di sheet kedua, di sheet selanjutnya. Untuk berpindah sheet bisa diklik yang atas ini nih. Maaf Kak, kalau lagi mengetik, kemudian ada yang memindahkan, itu jadi kembali lagi ya Kak ya? Ya, bisa diklik lagi, diedit lagi langsung.
Terus Apabila terlalu sempit, boleh kakak-kakak menuliskan di sheet yang lainnya aja nggak apa-apa. anu wing Kak Asep, tong dipinah-pinah wae tah. lain anu saya ge jadi eueuh Aya Asep aya. aya Teu teh ka- teu kebagian wios lah di sticky note eta nya note we apa? Boleh di slide selanjutnya aja. Ketik di slide selanjutnya, kalau di slide pertama habis tempat, saya pun tempat. Upami di sticky note ya satu. Boleh, mangga. Punten ya opcamnya, aduh, jaringan abdi teh awon. Tiga menit lagi ya kakak-kakak. error lagi saya
Sudah ya kakak-kakak? Ya, sambil berjalan, boleh minta satu orang yang memberikan umpan balik. Kira-kira menurut kakak-kakak dari simulasi yang tadi kita lakukan itu apakah sudah menunjukkan atau mendekati pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik? Boleh siapa satu orang dari kakak-kakak atau dua orang boleh raise hand. Kira-kira dari simulasi tadi yang dilakukan apakah sudah mendekati atau menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Silahkan Kak Budi. Maaf Kak, cam ya sinyal. Ya, nggak apa-apa Kak Budi. Dari pengamatan saya mungkin itu sudah mendekati karena dalam satu kegiatan aktivitas yang sama yaitu kekuatan otot pada kaki, namun anak diberikan kebebasan untuk memilih jenis olahraga. Terus kegiatan tersebut tentu berpusat kepada peserta didik karena aktivitasnya dilakukan oleh peserta didik itu sendiri Kak. Kemudian dianalisanya oleh dirinya sendiri dan rekannya, salah satunya tadi detak jantung, kemudian apa yang dirasakan. Mungkin guru sebagai hanya fasilitator, berperannya sebagai fasilitator Kak, cuman mengarahkan aja. Mungkin dari kegiatan yang dilakukan pengamatan saya demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada tambahan dari rekan yang lain. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Budi umpan baliknya, terima kasih umpan balik yang sangat baik. Ada yang mau menambahkan atau bagaimana? Ya, kalau boleh saya kuatkan kembali ya, di mana aktivitas tadi betul seperti yang Kak Budi katakan, sudah mulai mendekati yang namanya pembelajaran atau SCL atau Student Centered Learning, ya, Student Centered Learning, di mana dalam simulasi tadi guru sudah memerankan sebagai seorang fasilitator atau hanya sebatas yang memfasilitasi gitu ya. Dan salah satu yang menggambarkan atau melihat terjadinya yang disebut pembelajaran SCL tersebut dalam situasi tadi itu ya terlihat dari di mana pembelajaran tadi itu berpusat kepada peserta didik itu dengan peserta didik diberikan pilihan dalam dia melakukan gerakannya. Jadi si peserta didik itu bebas menentukan, tapi dalam artian bukan bebas sebebasnya, tapi dengan sesuai koridor tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Itu seperti tadi gerak fundamental. Nah, kita menyediakan berbagai pilihannya. Gerak fundamental itu apa saja seperti tadi yang disimulasikan. Nah, silakan siswa diberikan kebebasan untuk memilih gerakan tersebut. Nah, lalu untuk memantaunya bagaimana? Ya, itu seperti yang tadi disimulasikan. Ada yang namanya tadi dalam spreadsheet itu kan assessmentnya itu ialah self dan peer assessment gitu. Jadi penilaian terhadap teman sesama atau diri sendiri gitu kan. Nah, bisa untuk mengawasinya itu dari situ. Jadi di mana yang siswa diberikan kebebasan memilihkan gerakan yang sudah kita persiapkan gerakannya, lalu untuk penilaiannya sendiri itu dilakukan bisa oleh temannya atau dirinya sendiri yang melakukan umpan balik terhadap atau refleksi terhadap kegiatan yang dilakukannya. Nah, mari kita lihat di sprint selanjutnya di mana dalam SCL itu ada peran guru itu sebagai apa gitu. Kakak-kakak
Di sini ada peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Nah, yang pertama, peran guru itu ialah bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Lalu mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai oleh murid pada akhir pembelajaran. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Lalu mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Nah, ini tadi sudah tergambar dalam situasi simulasi tadi. Nah, lalu ini peran peserta didiknya dalam pembelajaran SCL ini, yaitu peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Lalu berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Lalu mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Nah, itu tadi ya terkait dengan penawaran gerakan yang tadi. Nah, membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Lalu belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengarkan, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintetis, dan evaluasi. Nah, ini peran guru dan peran peserta didik dalam pembelajaran SCL. Nah, ini penjelasannya. Dalam SCL, guru berperan aktif sebagai fasilitator dalam proses belajar, seperti tadi berdasarkan hasil pengamatan dari Kak Budi dari yang kita lakukan. Lalu peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, ini yang termasuk dalam pembelajaran SCL tersebut. Nah, jenis-jenis pembelajaran SCL, Student Centered Learning, apa yang pernah Bapak Ibu praktekkan? Jenis-jenisnya atau Bapak Ibu barangkali kakak-kakak sudah ada yang pernah mengenal atau pernah mendengar. Kalau mendengar dan mengenal saya yakin sudah gitu kan. Cuman mungkin kakak-kakak apa ya, belum mengetahui atau belum mengkelompokkannya apakah itu masuk dalam SCL atau tidak mungkin ya. Nah, silakan Kak Budi. Mungkin saya pernah ini, kalau nggak termasuk atau bukannya, membuat kelompok-kelompok kecil dulu Kak, kalau nggak salah, anak yang apa menguasai misalkan passing bawah, anak yang belum dikelompokkan dulu gitu. Mungkin itu Kak yang pernah saya lakukan. Mungkin ada yang lain dari kakak-kakak yang lain. Iya, betul Kak Budi. Salah satunya itu mungkin dalam proses pembelajarannya. Nah, ini kita akan masuk dalam jenis-jenis SCL ya, jenis-jenis SCL. Dan saya yakin kakak-kakak sudah pernah mendengar ini dan di modul ajarnya atau di RPP-nya itu pasti ada. Nah, ini kakak-kakak yang termasuk dalam jenis-jenis pembelajaran SCL. Nah, seperti yang Kak Budi tadi katakan nih di poin 1, small group discussion. Jadi membuat kelompok kecil, diskusi atau tadi mengkelompokkan gitu kan. Lalu ada role play and simulation.
lalu ada discovery learning, lalu ada self-directed learning, cooperative learning, contextual learning. Nah, ini mungkin yang paling populer mungkinnya, karena ini banyak yang sedang diangkat mungkinnya sekarang dalam PPG. Jadi mode pembelajaran yaitu PBL, problem based learning, atau pembelajaran berbasiskan masalah, collaborative learning atau CBL, jadi kolaborasi antara guru PJOK istilahnya atau dengan guru mapel lain, lalu PJBL atau project based learning. Nah, ini kalau yang 3 ini saya yakin kakak-kakak sudah tidak asing lagi dengan istilah yang 3 ini, gitu ya. Karena yakinlah ini karena yang sedang juga dihadirkan dalam modul-modul PPG yang sekarang, yang sebelumnya, yang sekarang, atau dalam kegiatan piloting. Nah, ini kita akan masuk ke aktivitas kedua, kakak-kakak. Nah, di sini kita akan memahami karakteristik dan minat siswa, di mana di dalamnya ada karakter jasmani, sosial, emosional, mental. Lalu ini kita akan mencocokkannya, di mana kegiatan tersebut apakah untuk tingkat atas, menengah, PAUD, atau SD. Silakan kakak-kakak kira-kira ini nih. Nah, ini boleh ini kakak-kakak cocokkan, saya bacakan nanti kira-kira kemana masuknya kakak-kakak, lalu usianya kemana. Karakteristik aktivitas: berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Ini termasuknya ke jasmani, sosial, emosional, atau mental? Menurut kakak-kakak? Jasmani. Jasmani. Lalu untuk usianya, masuknya kemana? 6 Bisa 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12 tahun sih bisa kelas. Bisa. Udah. Kita telaah aja nanti akan ada. Lalu karakteristik yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan sebaya mereka. Nah, ini ada di jasmani, sosial, emosional. Sosial, Pak. Sosial. Untuk usianya ada di usia rentan berapa tahun ini? Usia 12 sampai 18 tahun. 12 sampai 18 tahun ya. Lalu kita ke karakteristik yang ketiga. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens, seperti sebentar ya, di saya nge-lag nih ininya. Saya off-cam dulu ya, tapi nggak apa-apa saya bacakan. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens, seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Nah, kira-kira bidangnya ada di mana ini? Emosional. Emosional. Lalu untuk usianya nih, ada di rentan usia berapa? Usia bisa di 6 sampai 12 tahun. Bisa. 6 sampai 12 tahun. Kita lanjut karakteristik keempat. Anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Ini ada bidangnya di mana kira-kira? Mental. Ada di mental. Untuk usianya?
12 sampai 18 tahun. 12. Nah, itu ya. Nah, Pak. Itu. Mari kita lihat jawabannya. Kalau nek marikan heula ieu. Berjalan, berlari, merangkak. Sesuai tadi jasmani ya. Lalu kita lihat usianya. Aktivitas kedua, sosial. Karakteristik ketiga, emosional. Karakteristik keempat itu mental. Nah, lalu kita lihat usianya untuk yang karakteristik pertama itu ialah 0 sampai 2 tahun ternyata. Lalu yang sosial. Karakteristik kedua itu di usia 5 sampai 6 tahun. Yang ketiga, emosional ada di rentan usia 6 sampai 12 tahun. Dan yang terakhir mental itu betul tadi ada di 6 sampai 12 tahun. Nah, ini kakak-kakak salah satu yang harus kakak-kakak mungkin kuasai atau aplikasikan di lapangan, di mana kakak-kakak penting sekali untuk mengetahui karakteristik dari peserta didik kita agar kakak-kakak dapat memberikan penanganan yang responsif atau memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan usianya dari peserta didik kita gitu kan. Jadi kadang kita dalam memberikan pembelajaran itu, contohnya dalam mungkin kegiatan pemanasan, apabila kegiatan pemanasan tersebut kegiatannya istilahnya untuk anak SD, apabila kita sajikan pemanasan tersebut untuk anak yang sudah SMP, apakah itu akan terlihat menarik atau bagaimana ya, atau menganggap sepele lah istilahnya gitu kan. Jadi apabila penanganan yang kita berikan tidak sesuai dengan karakteristik siswa, itu akan terjadi kalau tidak terlalu sulit gerakannya, terlalu mudah gitu kan. Jadi harus sesuai lah intinya. Yang untuk gerakannya untuk anak SD itu ditempatkan di anak SD. Nah, untuk yang SMP kita berikan penanganan untuk yang SMP. Begitupun karena kita bergerak dalam bidang olahraga, terkadang dalam satu tingkat itu kan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Contohnya, ketika kita memberi pembelajaran bola voli, anggaplah salah satu peserta didik kita itu ada yang memang sudah mempunyai keahlian lebih atau kemampuan lebih dalam bermain bola volinya. Ketika kita mengajarkan passing bawah lah taruh atau passing atas, dengan dimulai dari dasar, terkadang si siswa tersebut menganggap pembelajaran yang kita lakukan itu sudah terlalu sepele mungkin untuk dia. Nah, kita itu harus bisa melibatkan dia untuk perannya yang lain gitu. Bisa saja dijadikan tutor untuk temannya yang memang belum menguasai, atau memberikan dia tanggung jawab yang lebih atau tugas yang lain sesuai dengan levelnya dia gitu. Itu salah satunya. Kakak-kakak, kita masuk ke pembelajaran ketiga, di mana di pembelajaran ketiga itu ialah terkait dengan pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Nah, ini kakak-kakak pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi tadi, di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dari Tomlinson ini. Nah, ini karakteristik atau ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi.
di mana di dalamnya itu terdapat 3. Yang pertama, konten, proses, dan produk. Nah, untuk pengertiannya sendiri di sini, diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten-konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Lalu, dalam proses merujuk pada strategi yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih, memahami isi konten. Lalu yang produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, jadi dalam diferensiasi itu terbagi menjadi 3 di dalamnya, di mana pembelajaran diferensiasi itu terdapat konten, proses, dan produk. Nah, di sini ada 2 pertanyaan pemantik. Jadi, adakah kendala Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Ini pertanyaan ini ada dalam LMS ya kakak-kakak. Nanti kakak-kakak kalau tidak salah ada rubriknya lagi yang harus diisi. Nah, ini pertanyaan pemantiknya di mana yang pertanyaan keduanya, gagasan baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam produk. Nah, dari sini kakak-kakak, dari yang ketiga diferensiasi ini, yang kakak-kakak pahami, apakah ketika ketiga unsur ini, apakah semuanya wajib dalam pembelajaran berdiferensiasi kira-kira atau tidak? Ataukah ketika kita melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, apakah ketiga-tiganya ini harus ada atau tidak? Kira-kira. Kalau merujuk dari pengertian yang menurut Tomlinson ini. Jadi yang disebut pembelajaran berdiferensiasi ini apakah harus di dalamnya terdapat ketiga unsur ini atau salah satunya saja? Kira-kira ini, menurut pendapat kakak-kakak sekalian. Harus ada ketiga-tiganya, Kak. Mungkin kalau menurut saya. Harus ya, Kak Rudi. Ya, mungkin. Nah, kita sudah ada di sesi akhir. Kakak-kakak, dalam berdiferensiasi itu, di dalamnya itu yang tadi disebutkan itu ada 3, di mana ada konten, proses, dan produk. Apakah dengan ketiga tadi, seperti Kak Rudi tadi berpendapat bahwa 3-tiganya harus ada dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, atau ketika 3-tiganya ada berarti itu disebut pembelajaran berdiferensiasi? Nah, kakak-kakak sekalian, pembelajaran berdiferensiasi itu memang di dalamnya terdapat ketiga unsur tadi, di mana ada konten, proses, dan produk. Yang disebut pembelajaran berdiferensiasi, kakak-kakak itu tidak harus semuanya mencakup. Akan tetapi lebih bagus lagi apabila ketiga-tiganya ada dalam pembelajaran yang kita lakukan. Namun apabila salah satu unsur dari ketiga tersebut terlaksana, itu sudah masuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya kakak-kakak. Jadi tidak wajib ketiga-tiganya itu harus ada dalam pembelajaran berdiferensiasi. Apabila satu saja masuk dalam kegiatan pembelajaran Bapak kakak-kakak, berarti pembelajaran itu sudah termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Karena terkadang
dalam situasi di lapangan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan ketiga-tiganya tidak bisa terlaksana dengan baik. Bisa saja dari sarana yang ada atau dari minat siswanya itu sendiri ya. Jadi berdiferensiasi itu tidak harus selalu tiga-tiganya ada, satu saja bisa dilakukan, berarti itu sudah masuk ke dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kakak-kakak sesuai dengan slide-nya ya, kita sudah sampai di akhir modul pembelajaran kali ini. Terima kasih kakak-kakak sudah menyempatkan waktunya untuk bertemu kembali di Tatap Maya ini. Sebelum mengakhiri sesi ini, barangkali dari kakak-kakak ada yang mau ditanyakan atau ada hal yang belum jelas terkait dengan LMS, boleh, atau apa saja silakan. Kalau mau ditanyakan mungkin. Itu untuk ini Kak, untuk apa namanya? Upload video pembelajaran tuh tanggal 18 ya mulainya. Yang oh ya, yang 2.1 2.1 ya. 2.1 itu kan di awal jadi supaya dipersiapkan. Nah, memang untuk diuploadnya itu nanti ketika kita sudah memasuki modul 2.1, yaitu sebelum kegiatan luring. Sebelum kegiatan luring, jadi video tersebut sudah harus diunggah, atau ketika di LMS memang sudah masuk di modul 2.1. Oh iya ya Kak. Karena belum video masuk ke sana ya. maaf ya. Karena tugas video pembelajaran tersebut itu nanti sebagai bekal kakak-kakak dalam kegiatan luring. Gitu. Ya, berarti belum ada link untuk uploadnya ya kayak. Belum. Nah, penguploadannya itu bukan filenya yang diupload ya kakak-kakak, tapi si videonya silakan kakak-kakak masukkan ke dalam drive, boleh. Kakak-kakak upload di YouTube pribadi boleh gitu kan. Nanti yang diupload di modulnya itu ialah link drive atau link YouTube-nya tersebut. Siap. Harus pakai modul pembelajaran tuh Pak? Ya, nah sebelumnya di modul 2.1 itu kakak-kakak itu yang diuploadkannya itu dua. Yang satu modulnya atau RPP-nya disesuaikan dengan video yang 30 menit itu. Nah, untuk videonya dalam penguploadan modulnya di dalam kerjakan tugas diuploadkannya, lalu untuk videonya disematkan di link drive-nya atau di modul di RPP-nya. Nah, di bawahnya itu di modul ajarnya lah dimasukkan linknya di modul ajarnya. Tapi linknya yang sudah diekstrak biru gini, jadi bisa nanti oleh saya diklik untuk dilihat tugasnya. Siap Kak. Itu kalau tidak disematkan di komentar, linknya masukkan di dalam modul ajarnya. Nah, seperti itu untuk tugas video pembelajaran. Siap, terima kasih Kak. Belum bikin videonya ya? Siap Kak Asep, masih lama. Sudah mungkinnya kakak-kakak? Ini satu lagi Pak. Kak, Siap, ada. Sarmi. Kalau yang masukkan linknya akun belajar atau email biasa Pak? Bukan link email, tapi link dari drive video yang diupload di drive-nya. Link drive yang udah masuk ke drive.
Ya, video yang sudah masuk ke dalam Drive. Nah, nanti diambil linknya, dikopikan, dimasukkan ke dalam modulnya atau disematkan di komentar. Oh iya iya siap. Berarti di akhir ya Pak, dimasukinnya linknya di akhir modul ajar. Boleh di akhir di bawah atau dalam lembar terpisah tidak apa-apa. Jadi kok lembar terakhir terpisah link aja gitu, boleh. Yang penting nanti linknya bisa dibuka oleh saya gitu. Siap. Terima kasih, Kak. Ya, mungkin kakak-kakak itu terkait tugas video tadi. Terima kasih kakak-kakak atas waktunya untuk hari ini Tetap Maya. Seperti biasa, sebelum mengakhiri sesi ini, saya minta perwakilan dari kakak-kakak untuk memimpin doa. Tadi diawali oleh Kak Rudi, diakhiri oleh Kak Ayep mungkin ya. Untuk memimpin doa tutup lah Kak Ayep. Nah, Kak ngelog video kalian. Pak Ustadz Budi, tak candi tak candi ajar ya nak. Yos Kak Ayep, sok doa saya ayah we. Payahna Kak payahna. Pas Armin. Atas paseh Pas Armin. Dipayung tos ya mah. Yos. Siap Kak Ayep, kita giliran aja. Nah, Kak di aminan ku pribados Kak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mengakhiri kita Zoom ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Siratal ladzina. Atur nuhun. Sami. Atur nuhun. Sami-sami Pak. Sami Kak. Ya kakak-kakak, sebelum mengakhiri seperti biasa, silakan pose terbaiknya. Punten sih buka kamera gelap Kak. Alah. Aduh, Pas Armin tapi silat. Ya, hitungan ketiga ya kakak-kakak. Ya, 1, 2, 3. Lagi ya. Ya. 1. Apa boleh dibuka? 1, 2, 3. Ya, terima kasih kakak-kakak atas pertemuannya kali ini. Sampai bertemu kembali di Tetap Maya selanjutnya. Izin untuk berhenti merekap.